Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Pak Gubernur, pada kesempatan ini kami dari Badan Pemeriksa Perwakilan Jakarta akan melakukan entry meeting terkait dengan pemeriksaan pendahuluan kinerja pemerintah provinsi terkait dengan pembinaan BUMD. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih atas sambutannya dan waktunya, sehingga pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memulai entry. Mungkin kami akan ada sedikit tayangan beberapa mengenai tujuan dan itu. Sebelum lanjut ke situ, kami susunan tim kami. Jadi saya sendiri sebagai penanggung jawab Syamsuddin. Kemudian pengendali teknis tim ini adalah Ibu Lisa yang saya sendiri sebagai Kepala Subditorat. Ketua tim Pak Jeffrey Tagor, kemudian anggota timnya Pak Muhammad Rofinur, terus Anita Yulianti, Sofia Purmaningrum, sama Heldi Noviardi. Jadi kami bertujuh akan melakukan pemeriksaan pendahuluan mengenai kinerja pemerintah provinsi daerah DKI Jakarta terkait dengan pembinaan pengelolaan BUMD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Terus jangka waktu kerja kami perkirakan sekitar 30 hari kerja. Kami mulai tanggal sebenarnya udah planning ya. Jadi kami di yang dokumen-dokumen yang sudah kami peroleh sudah kami analisa, kami entry di pemerintah provinsi sekarang. Kami harapkan selesai tanggal 26 Agustus. Lanjut. Tujuan pemeriksaan pendahuluan ini pertama untuk pemahaman entitas, yaitu khususnya yang terkait dengan pembinaan BUMD. Jadi mengidentifikasi permasalahan mengenai efektivitas tata kelola pemerintah daerah atau Pemprov dalam pembinaan BUMD. Kemudian menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pemeriksaan kami terkait dengan pembinaan BUMD. Kemudian merumuskan tujuan dan lingkup yang akan ditentukan dalam pemeriksaan terinci nanti. Kemudian menentukan kriteria yang akan kita gunakan dalam rangka menyusun program pemeriksaan terinci kami. Terus kami dalam pendahuluan ini target kami adalah menyusun program pemeriksaan terinci. Lanjut, lingkup pemeriksaan kami nanti mulai tahun 2011 sampai 2016. Terus sasaran pemeriksaannya yang pertama terkait dengan renstranya Pemda dalam pembinaan BUMD. Termasuk mungkin untuk mengukur komitmen dari Pemda itu dalam rangka pembinaan BUMD seperti apa gitu. Kemudian regulasi dan kebijakan tata kelola pemerintah daerah dalam pembinaan BUMD, termasuk kebijakan tata kelola dalam BUMD-nya. Dan yang keempat, kelembagaan dan SDM, tata kelola pemerintahan daerah dalam pembinaan BUMD. Dan yang keempat, mengenai kegiatan MONEF dari Pemprov terhadap pembinaan BUMD.
saya kira itu yang terkait dengan ini. Latar belakangnya pembahasan ini sebenarnya kontennya adalah tematik, Pak. Jadi seluruh provinsi, ada berapa provinsi ya? 22. Jadi 22 provinsi kami serentak untuk menilai kinerja pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota untuk melihat bagaimana sih pemerintah dalam membenahi BUMD. Karena dari latar belakang analisa di BPK itu BUMD kelihatannya terlupakan gitu. Seolah setelah investasi kemudian sudah urusannya BUMD terpisah. Padahal ini adalah suatu peluang bagi Pemda untuk bersinergi dalam rangka membangun Pemdanya. Nah, tapi selama ini mungkin barangkali beberapa Pemda itu BUMD-nya ya mati enggak, hidup enggak gitu. Nah, dalam kerangka inilah kami kemudian pimpinan melakukan pemeriksaan ini, termasuk Pemprov DKI jadi sampel gitu. Ya kan? Jadi saya kira mungkin itu. Terus nanti metode pemeriksaan kami di dalam pendahuluan ini mungkin dengan kami ingin memperoleh masukan-masukan terutama terkait dengan pembinaan BUMD itu, termasuk nanti minta pendapat dari para direksi ya. Kami minta mohon supaya nanti juga kaitannya barangkali dari direksi BUMD itu apa sih masukannya selama ini dari pembinaan BUMD itu, kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Jadi semangat pemeriksaan kinerja kami adalah bagaimana memperbaiki pengelolaan BUMD itu ke depan. Saya kira mungkin itu untuk pendahuluan pemeriksaan kami, dan nanti kami akan sampaikan surat tugasnya. Kami kembalikan lagi kepada Pak Gubernur. Ya, terima kasih yang terhormat Samsudin, Ya, Kepala BPK DKI dan semua tim jajarannya, Pak Sekda dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bulan Syawal, Pak. Oh iya. Yang Lebaran. Nah, saya kira kami sangat senang, Pak. Silakan, ini ada Pak Dr. Yuryanto nih. Ya. Ini konglomeratnya BUMD. Nah, saya kira ini satu hal yang bagus, belum pernah dilakukan. Iya. Nah, saya juga ingin tahu pandangan memang dari para direksi. Iya. Karena kami kan betul-betul di DKI ini, komisaris direksi itu tidak ada titipan relawan untuk tim sukses. Nggak ada PNS? Ada, Pak. Ada. Ada berapa PNS itu taruh, ya Iya. ada sehubungan kita ada taruh. Nah, tapi secara umum di satu set, tergantung. Misalnya contoh kayak Food Station Cipinang. Iya. Nah, Bapak bisa lihat hasilnya setelah kita lakukan bedol kampung ini, dari preskom sampai direktur semua disapu bersih. Kita bajak orang dari bekas-bekas hero supermarket. Pertama dalam sejarah kita, inflasi beras bisa kita tahan karena kita produksi. Lalu kita bajak lagi orang-orang grupnya ini di Pasar Jaya. Pasar Jaya baru masuk. Dharma Jaya daging agak sedikit masalah impor. Iya. Nah, 3 inilah tugas kami menahan sembako. Makanya inflasi yang terbesar, risiko kemiskinan terbesar itu kan 70% komponen kan di sembako. Nah, ini ya kita pengen menggunakan BUMD ini untuk Sinergi. tekan. Nah, termasuk subsidi. Nah, ini kita lakukan. Yang gedung Jakpro juga kita didorong dia banyak tugas sama bangun untuk yang sifatnya infrastruktur yang panjang. Nah, itu juga kita juga bongkar pasang direksi. Kita memang nggak pakai headhunter, terlalu mahal, Pak, bayar headhunter itu. Jadi kita tuh bajak diem-diem gitu. Jadi, ya kalau ada yang kita tanya-tanya siapa yang jadi perusahaan ini, misalnya contoh Transjakarta, memang saya dapat dirutnya. Kita bajak dari Cipaganti sebenarnya. Cipaganti kan kolaps. Lalu diambil dari istilahnya bukan debitor, kreditor. Lalu dia pakai rekrut orang jadi direksi di sana. Nah, saya tanya siapa direksinya. Saya ketemu baru 6 bulan. Kamu ngabdi ke kita lah, lebih dapat nama. Itu pola kita rekrut. Atau bank DKI pun kita sapu bersih juga karena banyak kasus. Nah, misalnya contoh kayak Sarana Jaya, kita masih cari orang. Kita lagi cari orang untuk bisa temukan yang tepat. Nah, tapi secara keseluruhan memang bantuan modal segala macam. Nah, ini perlu lagi audit. Jadi tugas Pak Yuri, teman-teman inspektorat, minta seluruh jajaran direksi, komisaris, pengawas
untuk menyampaikan apa adanya, Iya. termasuk kesulitan berhadapan misalnya dengan belakang dengan DPRD. Iya. Nah ini kan selalu kan BUMD punya masalah. Nah, biar ini jadi model Pak. Iya. Saya selalu pengen ini bagus di BPK membuat selama ini kan nggak terlalu di Kurang difokuskan. ya jarang lah Pak. Selalu aman-aman aja selama ini gitu. Nah saya kira ini yang membuat BUMD itu nggak maju. Ya. Apalagi setelah gubernur nggak boleh mendapatkan tantiem dari sana. Nah, itu bisa saja titip Pak, main gitu. Nah saya kira ini untuk seluruh Indonesia ini bagus. Ya. Karena kalau disinergikan ini besar sekali. Oh iya, potensinya besar. Potensinya hebat. Kita aja udah bisa rasakan Pak. Misalnya kami mendorong BUMD kami yang bukan BUMD sih ya sebetulnya. Kalau di bawah 50% kan susah Pak ya. Iya. Tidak ikut. Kita punya Jaya Group Pak. Jaya Group ini menarik dari zamannya sebelum Pak Ali Sadikin siapa gubernur? Pak Sumarno. Ini luar biasa Pak Sumarno. Saya pikir banyak gubernur dulu tuh hebat. Ciputra ngajak join, bikin PT, kontrak segala macam. Ini Pak Marmun pintar sekali. Oke, saham saya 60. Ini cerita gitu nih dulu nih. 60 punya DKI loh. Nyetor nggak? Kagak nyetor Pak. Kagak nyetor. Pokoknya 60 aja punya kita. Ini hebat itu. Tapi itu namanya kan diskresi. Dia masuk kantong, cerita punyalah DKI. Lalu berkembang dengan perusahaan Ancol macam-macam segala macam. Lalu di zamannya Pak M. Yusuf jadi BPK, kalau 60% kan dianggap BUMD nih. Kurang fleksibel Pak mereka bergerak. Orang kita nggak pernah nyetor duit kok. Akhirnya disepakatin swap saham. Itu zaman gubernur apa sih lupa. Dia bilang waktu itu. Wiyogo. Pak Wiyogo, Pak M. Yusuf kan dulu zaman Pak Wiyogo itu kalau nggak salah. Jadi sahamnya Jaya Group yang 40% itu kan dia ada di Ancol masalah Pak. Jadi Ancol yang jadi gede punyanya Pemda DKI. Ancol itu 70 sebelum Go Public itu besar sekali. Lalu Jaya Group ini turun Pak jadi 40. Dia tidak bergerak. Nah itulah ceritanya perusahaan ini. Justru saya melihat perusahaan seperti ini jadi profesional. Nah, apa keuntungan kami sekarang? Saya tugaskan mereka mengevaluasi biaya lelang. Hampir semua Jaya Konstruksi ikut Pak. Dia yang hitung biaya lelang, kita hemat banyak sekali uang. Termasuk Semanggi. Suruh dia hitung ulang. Dia hitung ulang, ini kan oligarki sebetulnya, oligarki tanda kutip. Kontraktor lain nggak mau ikut. Atau mahal, Jaya banting harga ikutin. Mau nggak mau yang lain mulai turun. Nah sama kayak kita sekarang mau bangun Petra. Semua nggak mau ikut, kurang ajar. Saya paksa ikut, terus ikut dong. Lu nggak mau menang. Jaya menang pas-pasan nggak apa-apa. Nah itu fungsi BUMD. Sama bisa dulu kita ngaspal jalan. Saya minta kontraktor. Saya nggak mau ngaspal jalan itu ditinggiin. Nanti trotoar saya bongkar lagi. Beli mesin keruk loh. Supaya nggak usah perbaikan. Yang lain itu nggak gitu mau tuh Pak. Nah saya perintahkan Jaya beli. Ya beli semua ikut nih. Termasuk hot mic. Kamu tekan yang paling murah harganya, yang lain masih ikut. Jadi saya selalu bilang kemarin rapat sama mereka, bila perlu bikin lagi perusahaan kontraktor satu, kalau sampai orang lain kurang ajar gitu. Kita mau tekan harga semurah mungkin. Nah ini berhasil dengan evaluasi model seperti ini. Nah kita tugaskan dia lagi untuk infrastruktur. Misal tol, nggak ada uang, bayar lahannya gimana? Pusat, dia pinjam nih, fleksibel mereka dengan kementerian. Tapi yang penting saya mau go public supaya ngawasinya banyak. Ada penyeimbang. Ya semua go public. Nah, rencana saya sebetulnya saya nggak tahu, makanya saya butuh audit ini Pak. Iya. Dalam pikiran saya
semakin kecil saham kita punya sebetulnya, rasa dia jadi profesional, itu malah lebih menguntungkan, Mas. Iya. Rasa pabrik. Daripada kita ngotot pegang 50-60%, tetap BUMD, tapi Tidak efisien. pabriknya nggak efisien gitu loh. Nah ini kan butuh audit, bisa saja saya salah. Misalnya contoh kita lihat yang di Hong Kong itu di Kaseng. Orang Asia, kalau kaya-kaya, dia jarang sekali mau lepasin saham. Di Kaseng bisa maju, ini saya baca sejarahnya. Dia mau 30% saham nggak apa-apa. Tapi 70 ini banyak strategic partner, bukan satu grup. Itu lebih hebat. Nah, saya harap hasil audit ini bisa membuat kita putuskan kebijakan. Saya sendiri, mungkin Bapak Ibu harus tahu, pikiran saya seperti Lee Kaseng. Saya berpikir, saham BUMD itu, kalau masih mau nama BUMD, masih 51, oke. Kalau bisa kami 40 pun oke. Tapi yang 60 sisa itu, mungkin 10 strategic partner yang hebat-hebat. Dari Jepang, dari Eropa, dari apa. Baru ini profesional. Karena yang strategic partner 10%, 5%, dia kan jadi free auditor kita kan. Dia nggak mau dong duitnya dipakai sembarangan. Nah, saya mengarah ke situ. Saya harap audit ini juga bisa membenarkan kita menyimpulkan seperti itu, Pak. Karena pengalaman kita dengan Jaya, kalau Bapak lihat setelah kolaps kan tentu pernah masa sulit ya. Semua perusahaan pernah. Kita kalau lihat tren keuntungan dia termasuk pembagian dividennya naik terus. Dan kita nggak pernah nyetor uang. Nggak pernah nyetor uang, dapat dividen naik terus. Dan mau sinergi dengan program pemerintah. Iya. Ini yang saya suka. Saya bilang, misalnya contoh Pak, saya mau bikin separator busway Pak. Separator busway. Bisa e-katalog sudah dihitung. Nyuruh perusahaan yang lain, aduh nanti terlalu kecil lah. Kalau udah habis selesai busway, udah selesai semua, cetakannya apa semua gimana Pak? Capek kan? Pasti beli apa enggak itu? Nah kalau Jaya, bikin lagi Jaya Beton. Ada perusahaan yang Jaya Beton. Itu tolong bikinin dong separator juga. Jangan cuma cetak yang tiang itu. Besar-besar. Cetakin separator kecil-kecil itu loh. Mau dong dia Pak? Perintah. Begitu dia mau, yang lain ikut nggak? Coba-coba ikut. Nah jadi kita akhirnya diuntungkan. Kan sama juga kayak trotoar. Kita mau bagusin trotoar. Siapa yang mau bagusin? Kita suruh dia juga kasih contoh. Sama RPtra Pak. Jadi RPtra kami, kita kalau hitung 3-4 miliar waktu pertama hitung. Mahal bener saya bilang. Saya panggil Jaya. Kamu boleh nggak CSR bikinin RPtra? Oh boleh. 150 juta aja dia bikin. Saya coba 600, 900 lalu bikin ini. Itu diajak perusahaan yang lain bikin. Jadi itu 53 biji itu. Aja. Nah, kalau kita mulai anggarkan, begitu kita anggarkan yang 34M nggak bisa potong. Untuk lelang, yang lelang nggak bisa ikut kemurahan, konsolidasi. Jaya bisa ikut. Kamu nyumbang aja mau, masa nggak untung atau untung dikit kamu nggak mau gitu loh. Oh iya yang mau, terus dia kerjain. Nah saya kira harapan saya itu seperti itu untuk sama kayak LRT kan kita juga dorong. Nah sekarang saya lagi dorong dia untuk ducting. Sekarang kalau bilang ducting, perusahaan lain pasti nggak mau. Kabel-kabel mau diturunin. Orang pasti nggak mau dong. Ya kamu dong. Nanti kan kabel kita bisa kasih ada saham kita. Nah, dia lagi pikir-pikir. PRTG juga. Pengolahan air limbah sama juga. Kalau air minum bersih dia sudah kerja dari Jatiluhur. Sampah udah ada belum sampah? Sampah dia kerjain. Nah kita udah minta insinerator. Kamu harus ikut bangun. Saya nggak mau tahu saya bilang. Ya siapa? Saya lagi tunggu menerjemahkan Kepres. Takut kita salah. Tapi Jakpro yang 100% punya DKI, saya suruh belajar sama dia juga. Kamu ada join sama dia terus kita nebeng. Jadi nggak ada alasan BUMD kita tuh kalah dengan perusahaan swasta.
Uang ada, koneksi ada, visi semua ada. Kayak bank. Wah, pertama capek Pak ngomong sama bank itu. Bapak kasih kredit UMKM ngabisin berapa ratus miliar. Kenapa nggak pakai Bank DKI? Memang bangsa pasar yang menengah. Ya paksa dong semua orang dagang PKL, pakai Loksem, pasar, harus pakai Bank DKI. Semua bantuan sosial Pak, KJP semua harus rumah susun lewat DKI. Langsung jadi punya customer yang captive. Lalu saya ngomong sama BI, saya mau bikin jadi cashless ini. Kok bisa bantu kita Bank DKI nggak? Wah, ini potensi besar. Langsung dia setuju Pak Jakartawan. Itu dia setuju, bank lain panik juga yang besar-besar kan. Datang mandiri semua, mau kerjasama. Nah, saya kira BUMD ke depan itu harus seperti itu. Tapi tujuan akhirnya kita mau masukkan beberapa yang besar jadi strategic partner. Supaya kalau saya nggak jadi gubernur lagi, bank ini, perusahaan ini nggak bisa dipegang. Sama kayak kita sama Jaya Group Pak. Kita nggak bisa intervensi, masukin, kita bisa ngawasin. Justru keuntungan profit terus dividen lebih besar daripada kita yang bisa intervensi. Nah itu sih, ini saya pengarahannya supaya Pak Yuri kan sudah sampaikan di Kirim Cempaka pengarahan. Sinkronisasi program Pemprov dengan Ya. Misalnya contoh, kalau kita bicara bisnis properti lah ya, mungkin nggak swasta membangun apartemen sewa saja dengan harga kos, nggak bisa tutup. Padahal kita pengen semua kelas menengah. Ini mohon maaf saja, orang gaji 10 juta, 20 juta, nggak bisa beli rumah di Jakarta, Pak. Tapi kerja di Jakarta nih, suami istri habisin 4-5 jam. Duit, waktu, keluarga, macam-macam ini. Saya pengen tarik mereka masuk lagi tengah kota, Pak. Tinggal. Kalau masuk tengah kota, beli rumah, nggak mungkin. Beli rumah ke pinggiran. Nah, saya ingin apartemen harga kos, supaya dia berkeluarga. Kalau kos kan repot, saya bilang. Dan cowok ganteng, suaminya deg-degan, cewek cantik, istrinya deg-degan, kos. Jadi kalau apartemen kan beda kan, pembantu bisa, anak, ada PAUD. Nah, saya yakin bisa tutup biaya ini. Kalau kita gunakan aset Pemda, pasar, tempat kir, diklat, mungkin sekolah, atasnya itu bangun apartemen, tidak dijual, sewakan harga kos. Ya 3 juta lah sebulan, 2 juta, 3 juta. Nah, ini akan menarik orang, ini mengurangi kemacetan maksudnya. Nah, jadi sinergi itu kita yang lagi lakukan. Model-model aset masuk GOR. Ngapain GOR jelek dibongkar gitu aja? Kenapa nggak di atas GOR itu apartemen? Food Station Cipinang, gudang beras, belasan hektar di situ. Itu gudangnya mau reot, mau diganti. Kenapa nggak atasnya apartemen? Ada pasar. Nah itu yang kita mesti temukan itu. Jadi saya bagikan supaya saya pengen Bapak Ibu kebayang kira-kira kita mau bawa BUMD kemana. Ya baru kita bisa kayak PRTG. Kenapa nggak mau invest PRTG? Pipa gas dengan colok aja. Karena LRT kita, MRT kita, dusun kita pasti pakai listrik. Kenapa kita nggak mau? Yang backbone itu, ducting pipa gas. Kenapa nggak mau? Karena semua perusahaan gas akan bayar kita dong. Dia mau lewatin pipa. Nah itu model-model itu kita titipkan ke Jakpro. Jakpro itu kayak holding untuk Sarana Jaya, untuk apa? Ya yang properti ya. Tapi yang makanan kita juga mau holding itu Food Station, Pasar Jaya, dan Majaya. Makanya saya bilang, saya pengen gabung. Misalnya supermarket mana mau jual, supermarket mana mau jual, jaringan. Kenapa kita nggak beli? Atau kita gabungin, join saham, kita captive market. Nah, supaya nanti masuk lagi partner-partner ini masuk, kecil-kecil aja. Orang Carrefour aja jual, ke Singapura dibeli, jadi mau masuk saham. Masa kita enggak? Berarti kita ini ada ketidakpercayaan investor kepada yang namanya BUMD kan. Wah ini terlalu banyak intervensi politik. Nah, saya ingin itu.
bisa ditekan, dikurangi, nggak apa-apa. Saya kira itu Pak, Bapak Ibu dari saya, mungkin nanti teknis. Yang saya Pak udah berjalan sebetulnya udah 2 hari ya 3 hari yang lalu kita udah di tempat Ini kami. beberapa orang-orang penting ya di komisaris juga ada titipin untuk mulai awasin. Ya Pak Heru kan di Bank DKI. Mau harus berhenti kalau mau nyalon wagub. Iya. Baik, jadi terima kasih Pak Gubernur sambutannya. Jadi nanti kami di pendahuluan ini memang kami dalam kerangka tadi mengidentifikasi masalah, tapi fokus kami memang peranan pemerintah dalam membina BMD supaya BMD itu jadi sehat lah gitu. Ya, kira-kira dampaknya nanti terhadap BMD seperti apa gitu. Terus nanti seperti biasa kami setelah kami pemeriksaan ya kami akan lakukan evaluasi yang standar. Memang di panduan kami memang kami biasanya pakai kuesioner, termasuk pemeriksaan LK kemarin kami juga sebarkan kuesioner. Nah, dalam kesempatan ini pula kami nanti juga minta Pak Gub barangkali ada kuesioner masukan-masukan buat kami seperti apa gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, dan sebagai tanda penugasan kami serahkan surat tugas. Sama ini loh Pak, kayak pemerintah pusat mau bikin otorita soal kota tua apa, itu kita jangan sembarangan bilang iya loh. Itu lagi yang kemarin Pak terkait dengan pemeriksaan LK, kami biasanya di akhir laporan kami minta masukan atau evaluasi terkait kepuasan entitas terhadap pemeriksaan kami. Kemarin juga ada kan kita ada di tapi yang dari entitas sudah, rupanya pimpinan kami semuanya kepala daerah juga harus memberikan masukan. Sudah tanda tangan. Sudah. Oh baik, kalau sudah berarti kami tinggal. Sudah ada Pak yang saya tanda. Sudah ada ya. Oke, Sudah. saya kira itu. Sudah ada. Karena itu jadi bahan penilaian pimpinan kami terhadap kami, seperti itu. Sudah ada Pak. Mungkin dari kami cukup, ada lagi dari tim? Baik, nanti mungkin kami langsung dengan Pak Ibrahim ya. Iya. Beliau rajin ke ini Pak. Perubahan ini Pak, tadi kita bahas dividen turun Pak, makanya dari kita pasif. Enggak, saya kira kita juga nggak pantas minta terlalu banyak dividen. Kalau rugi lah apalagi ya. Karena enggak Pak, karena dari dulu barang ini kan jarahan. Ini sekarat ini semua. Kalau lagi sekarat, ngapain kita ngambil buahnya? Saham bodong. Nggak sekarat gitu loh. Ini ngapain kita tarik dulu? Lebih baik dia pakai untuk, kalau di Singapura malah pajaknya dibalikin ke perusahaan yang lagi sekarat. Tunggu dia hidup lagi kan tarik lagi pajak, dibalikin pajak. Oh, ujung-ujung juga bayar ke kita kok. Dia pas saya tarik dia, cash flow-nya berantakan, nggak bisa berkembang. Makin lama dia makin turun. Lebih baik yang penting hitungannya. Jadi ngapain kita? Jadi nggak usah ngotot minta dividen terus juga loh. Kecuali kayak Jaya, minta dong. Namanya kita nggak punya nyetor duit kok. Kan dia juga mau bagi kan dia juga. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita, misalnya kayak sekarang PD Dharma Jaya, udah sekarat utang gitu banyak dari dulu. Sekarang kita lagi pembenahin. Masa Anda mau minta dividen sama dia? Lebih baik duitnya beli daging, stok daging. Nah, kayak gitu kan ngapain kita minta? Lebih baik gitu Pak. Sama yang hibah Bekasi itu nggak boleh coret Pak. Itu APBD kan? Kemarin dia marah-marah. Iyalah marah lah, dia udah pasang badan. Kita ini berantem ini. Gara-gara ngambil Bantar Gebang, itu bisa hemat berapa? Kemarin 50% hemat dapat Pak, Bantar Gebang kita ambil alih. Iya kan, sekarang 400 miliar kita bayar. Kalau cuma biaya 200 miliar sudah operasional. 200 miliar. Lebarin jalan ke Bekasi, kenapa sih kasih dia 100 miliar juga nggak apa-apa? Oh emangnya orang yang kerja di Jakarta PNS lebih baik tinggal di Bekasi kok? Ini dia lebarin, kecuali kasih duit kepada si wali kota. Nah, bener. Ini kan kasih untuk infrastruktur. Lebarin jalan, sungai, kasih. Flyover, kasih. Pak, kasih Pak. Supaya flyover itu apa? Transjakarta juga yang lewat. Ini kan 3,5 orang nggak naik motor dari Bekasi. Untung gitu. Baik. Kamu
mau foto bareng di itu ya, di ruang apa? Oh, yang Bapak Ibu mana? di ruang apa? Ruang gubernur. Gimana?